Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Cialingga Kusuma dari kelas F dengan NIM 000001254993. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak paten dan juga hak merek beserta contoh kasusnya serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hak paten dan juga hak merek. Nah, yang pertama, apa sih hak paten itu? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk maupun proses. Hak paten berfungsi untuk melindungi inovasi agar tidak digunakan, dibuat, dijual, atau didistribusikan oleh pihak lain tanpa izin. Salah satu kasus pelanggaran hak paten yang paling mencolok terjadi antara dua raksasa teknologi dunia, yaitu Apple dan juga Samsung. Apple menggugat Samsung karena dianggap menyalin beberapa teknologi dan desain yang telah dipertahankan oleh Apple, seperti tampilan, antarmuka, bentuk icon aplikasi, dan fitur pinch to zoom. Gugatan ini diajukan di berbagai negara, namun yang paling terkenal adalah di Amerika Serikat. Pada tahun 2012, pengadilan Amerika Serikat menyatakan Samsung bersalah dan harus membayar lebih dari 1 miliar dolar sebagai kompensasi kepada Apple. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak paten dalam dunia inovasi teknologi. Di Indonesia sendiri, pelanggaran hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dalam pasal 19 ditegaskan bahwa hanya pemegang paten yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan invensinya. Apabila ada pihak yang menggunakan paten tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 160 hingga 162 berupa pidana penjara dan atau denda. Lalu yang kedua tentang pelanggaran hak merek. Nah, hak merek sendiri itu apa sih? Hak merek adalah perlindungan hukum terhadap simbol, nama, atau logo yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan produknya dari produk lain di pasar. Hak ini penting untuk menjaga identitas usaha dan kepercayaan konsumen. Contoh nyata pelanggaran hak merek bisa kita lihat dari fenomena tiruan merek KFC di Indonesia. Beberapa usaha kuliner meniru tampilan restoran KFC secara visual, mulai dari penggunaan warna merah putih, nama yang mirip seperti KFC KW atau KFC Jago, hingga karakter tokoh yang menyerupai Kolonel Sanders. Konsumen yang tidak teliti bisa tertipu dan mengira bahwa restoran tersebut adalah cabang resmi KFC, padahal bukan. Praktik seperti ini merugikan pihak pemilik merek asli dan dapat menurunkan reputasi bisnis mereka. Berdasarkan hukum yang berlaku, pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam pasal 83 ayat 1, pemilik merek terdaftar berhak menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya secara tidak sah. Sementara itu, pasal 100 menyebutkan bahwa pelanggaran hak merek dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 2 miliar rupiah. Nah, melalui dua kasus ini antara Apple dan juga Samsung dalam ranah hak paten dan KFC tiruan dalam ranah hak merek, kita belajar bahwa kekayaan intelektual bukan sekedar ide tapi aset bernilai tinggi yang perlu dijaga. Pelanggaran terhadap hak paten dan hak merek bukan hanya merugikan pemilik asli tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan etika dalam berinovasi. Maka dari itu, sebagai masyarakat dan generasi kreatif, mari kita saling menghargai karya dan identitas, serta menjunjung tinggi hukum demi masa depan yang lebih adil dan inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.